Beberapa klien itu mengaku terus-terusan menangis ya di musim seperti ini. Tidak sedikit orang yang mengeluh dia selalu ingin menangis di kamar. Nah, mereka juga agak bingung ya dan bertanya, kenapa saya terus-terusan menangis? Kenapa saya tidak berhenti menangis ya? Ada yang sudah seminggu, ada yang 3 hari, ada yang bahkan beberapa bulan ya. Ada loh ya. Nah, tapi sekali lagi saya bilang, selagi Anda masih bisa menangis, itu artinya Anda masih normal. Kenapa? Karena ada beberapa orang ya yang saking gitu ya, saking beratnya keadaan atau mungkin sudah mati rasa di dalam dirinya, dia menyembunyikan kesedihan, menyembunyikan kemarahan di dalam, saking sakitnya begitu ya, di dalam pikiran ataupun di dalam perasaannya, dia mencoba menjadi kebal atau menjadi numb ya, mati rasa. Sehingga apa? Dia tidak lagi mampu menangis. Ya, ada klien tuh mengeluh, saya tidak tahu caranya menangis lagi ya. Atau beberapa orang saat dia sedih justru, kenapa saya tidak menangis? Apakah wajar saya tidak menangis ya? Nah, tentu ini perlu digali. Tidak bisa kita langsung bilang kalau kamu tidak nangis berarti kamu nggak normal, nggak bisa bilang begitu ya. Artinya, tapi kalau Anda masih bisa menangis, itu bisa dikatakan Anda masih normal. Nah, kenapa tangisan itu terjadi dan kenapa disebut normal? Apa itu tangisan ya? Tangisan kan sebenarnya sebuah anugerah kalau saya bilang. Dia bentuknya seperti cara berekspresi dari getaran rasa, emosi, ataupun energi yang ada dalam diri kita. Ya, tentu ada beberapa tangisan. Saat sedih bisa menangis, saat terharu bisa menangis, saat marah juga bisa menangis ya. Intinya ada sebuah ekspresi yang keluar lewat bentuk air mata begitu dan suara gitu ya, dan dia mengalir keluar. Nah, artinya kalau pikiran sadar kita ini masih terhubung dengan rasa hati kita, tidak takut, tidak mengalami kebuntuan, itu ya artinya tangisan adalah suatu cara yang masih normal. Masih ada keterhubungan antara pikiran, rasa, tubuh dengan jiwa kita. Nah, ibaratnya gini, kalau ada misalnya saluran air, talang air lah ya bilang ya, hujan nih, hujan lebat, kemudian ada air, harusnya kan jatuh dia ke talang air ya, ke pancuran itu ya. Tapi kalau dia tidak turun di dalam talang air itu, artinya kan ada sesuatu, ada sumbatan. Ya, harusnya selagi hujan itu ada, ya harusnya airnya tetap turun. Nah, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang mungkin tersumbat di dalam diri kita yang perlu kita temukan, perlu kita gali? Nah, bagaimana caranya ya? Nah, ini perlu suatu penggalian yang berlapis dan ada beberapa teknik supaya tangisan itu kembali bisa muncul. Ya, beberapa orang kan bilang tangisan itu cengeng. Bisa jadi itu memblok ya, aduh jangan nangis, nanti terblok ya. Sebenarnya kalau tidak menangis tapi Anda tidak terluka, itu bagus. Artinya gini, ada suatu kejadian, Anda bisa merilis di dalam emosi Anda, tidak perlu sampai menangis, itu normal ya. Tapi ternyata ada luka di dalam yang kita tidak sadari, menimbulkan suatu penyakit nantinya ya. Banyak kasus itu yang datang kan karena sudah hang begitu ya, tidak fokus lagi, atau bahkan mungkin sudah stres yang berat, atau mungkin sudah terganggu secara fisik ya, gangguan-gangguan kebiasaan dan lain sebagainya, itu sudah terlalu lama ya, tidak ada tangisan tetapi di dalam ada luka. Nah, ini yang perlu kita temukan, kita gali ya. Nah, selagi sumber dari air ya, sumber kesedihan, misalnya nih ada kehilangan atau ditinggalkan orang yang disayang ya, ya wajar kan sedih. Saya kehilangan binatang kesayangan saya karena ditabrak, sedih, wajar ya. Nah, kemudian lama keluar, terilis, dia menangis dengan baik. Nah, ini kan artinya ada semacam pelepasan dulu nih, karena saya nggak kuat menahan, maka dia terlepas keluar. Nah, tentu lama-lama kan saya amati nih sudut pandang saya, kenapa saya sedih karena kehilangan, apakah saya benar-benar kehilangan. Tentu ada angel atau frame ya, sudut pandang lain yang bisa kita gunakan supaya kita tidak berlarut-larut dengan kesedihan ataupun kehilangan ya. Bahwa apakah misalnya saya sebenarnya tidak kehilangan, sebenarnya saya sedang didorong untuk semakin baik. Saya ditinggal oleh mantan misalnya, jadi saya didorong, atau saya dikhianati oleh pasangan saya. Sebenarnya kan bisa jadi itu saya sedang didorong untuk naik ke level yang lebih baik ya. Kalau saya sedang saat itu tidak kuat, menangis sebentar,
Lalu saya amati sampai saya menemukan sebuah kesadaran bahwa sebenarnya saya sedang didorong untuk menjadi lebih kuat, lebih bertanggung jawab, tidak manja, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Nah, itu bisa menjadi sebuah, bilanglah, penutup keran begitu ya. Keran yang tadinya mengeluarkan air sekarang menimbulkan tawa ataupun rasa syukur yang di dalam diri kita. Nah, jadi kan ini perlu dirunut ya. Nah, kalau kita buat strukturnya, pertama, kalau Anda memang ingin menangis saat itu dan mampu menangis ya. Kalau ada luka dan belum bisa menangis, hati-hati. Ini perlu digali. Mungkin Anda bisa merangsang sedikit. Rangsang itu kalau dalam bahasa saya namanya katarsis, bisa dirangsang ya, dipicu sedikit tangisannya mungkin dengan teknik menangis tertentu sampai menangis keluar, biarkan dia keluar, kemudian diamati isi pikirannya. Ya, kalau yang terus-terusan menangis gimana? Terus menangis, nggak bisa nangis saja. Biasanya tangisan itu jadi lama karena ada tahan-tahan ya. Nah, gitu ya, tangisannya itu kecil-kecil. Ya, kalau anak kecil tuh kenapa dia tangisnya plong dan tidak sering stres. Anak kecil kan jarang stres, karena nangis itu kayak gitu ya. Nah, di sini orang kadang-kadang kan merasa takut dianggap gila, takut dikira depresi gitu ya. Padahal kan itu cuma dikira ya. Daripada Anda dikira depresi atau dikira gila, saya balik ya. Daripada kalau Anda takut, enak mana nih? Dikira gila atau depresi atau dikira normal ya. Kalau Anda bisa ekspresikan keluar, Anda jadi normal walaupun dikira depresi, kan lebih baik daripada Anda sebenarnya tertekan di dalam, tertahan gitu, tidak nyaman ya, Anda pura-pura senyum, padahal Anda marah, Anda kecewa, Anda senyum, Anda dikira normal, padahal Anda tidak normal ya. Nah, ini perhatikan. Jadi di sini kalau Anda terus-terusan menangis yang keras ya. Nah, tapi kemudian amati pelan-pelan, amati apa yang sebenarnya bisa di frame. Jadi sampai itu Anda belum mampu lihat, udah nangis aja dulu, sampai teredukasi si pikiran itu ya. Ibaratnya kalau ruangan bau, buka jendela dulu, udah terventilasi udaranya, baru cari sumber baunya di mana ya. Daripada kita tutup ini ya, kita tutup kamarnya ada bangkai di dalam, terus kita berusaha malah pingsan di dalam kita ya. Jadi buka dulu jendelanya, biarin orang tahu itu bau, tapi kita pelan-pelan kita cari di mana sumbernya ya, baru kita bersihkan. Nah, itu jadi pertama Anda harus katarsis diri Anda, keluarkan. Kalau nggak bisa nangis, hati-hati ya. Kalau memang itu siapa tahu ada mulai hang, mulai tidak bisa fokus, gangguan tidur, atau muncul penyakit-penyakit tertentu, perhatikan. Anda harus coba buka itu ya, buka jendela, buka mungkin ada sumbatan-sumbatan, dikeluarin, atau mungkin ada kebencian yang kadung tersimpan, dikeluarin ya. Nah, baru setelah menangis plong, amati pelan-pelan ya, rilis sampai Anda menemukan frame positif terhadap kejadian ya. Bangkai ini positif apa? Mungkin dia bisa jadi pupuk ditanam di taman misalnya ya, bisa jadi ya. Daripada Anda terus-terusan menakuti itu ya, amati pelan-pelan, jangan-jangan ada hal positif di dalamnya ya. Semoga video ini benar-benar memberi inspirasi pada Anda yang mungkin sering menangis atau sudah lama tidak menangis ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.